Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, gimana kabar kalian? Puji Tuhan baik, Bu. Oke, puji Tuhan baik, semua sehat Baik, ya? Bu. Ya, baik. Mari berdoa sebelum memulai kegiatan ya, agar kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Nah, dan semoga apa yang akan Ibu sampaikan nanti dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Boleh silakan KM-nya memimpin doa. Elo. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, pada pagi hari ini kami ingin memulai pembinaan BK ya Tuhan. Berkatilah permulaan ini supaya bisa berjalan dengan lancar hingga akhir acara ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kepada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, Selama-lamanya. Santo Mikael dan Santo Dominikus. Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Elo ya. Nah, anak-anak, hari ini ya tujuan dari layanan bimbingan konseling kita yaitu mengenai bakat, minat, dan hobimu ya. Nah, kegiatan layanan bimbingan klasikal hari ini kita akan sharing apa saja sih yang menjadi pertimbangan dalam memilih cita-citamu ya. Nah, Ibu berharap kalian mampu nanti ya mengidentifikasi bakat apa yang ada dalam diri kalian ya. Nah, kenapa Bu sekarang Bu? Oh, nggak apa-apa, bakatnya harus meskipun kalian masih remaja ya, masih kelas 7, bentar lagi naik kelas 8 ya, bentar lagi kita kenaikan ya. Ya, semoga naik ya semua ya. Nah, kita akan memperjelas apakah antara minat dengan kemampuanmu ya serta itu imbang ya, sama gitu ya. Nah, nantinya kalian juga bisa menyusun cara atau strategi dalam mengembangkan bakat minat dalam diri kalian. Ya, paham ya? Nah, Ibu akan sharing ya mengenai hal-hal apa saja yang bisa dijadikan dalam pertimbangan dalam memilih cita-cita di masa depanmu ya. Jadi kan masih bingung tuh ya semuanya ya, mau cita-citanya apa ya. Nah, sekarang kita akan pertimbangkan ya. Nah, kalian nanti akan memperoleh informasi ya, informasinya dari Ibu ya, dan kalian nanti bisa menyusun apa saja sih minat dan kemampuan yang bisa yang mendukung kalian, yang kalian miliki ya. Nah, pada kegiatan hari ini kita akan sepakat melakukan kegiatan selama 1 jam pelajaran. Jadi kurang lebih antara 30 sampai 40 menit ya. Nah, kita sepakat untuk melakukan dengan baik ya. Semua semangat? Semangat, Bu. Semangat ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, pertemuan waktu itu Ibu sudah membahas mengenai potensi ya, potensi diri kalian ya. Nah, potensinya apa sih di bidang apa sih? Nah, ini semoga ini nyambung ya, nyambung relevan ya dengan apa yang akan kita kaitkan, kita apa ya, kita bicarakan ya antara minat dengan kemampuan dan dengan pertimbangannya apa saja ya. Nah, kita akan membahas mengenai pertimbangan tuh memilih cita-citamu di masa depan ya. Mulai dari mana sih ya? Gimana? Apakah kalian sudah siap mulai kegiatan ini? Siap, Bu. Siap ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kita permainan dulu ya. Apa yang pertanyaannya begini. Apa yang kamu beli jika dalam 10 menit barang di dunia ini gratis? Oke. Apa yang mau kamu beli gitu ya? Jika barang semua di dunia ini gratis. Silakan Joy Evan, boleh. Beli sertifikat bumi, Bu.
Beli sertifikat bumi. Oh gitu ya. Jadi semuanya dibeli gitu ya? Iya, buminya di bumi. Buminya di bumi. Sertifikat bumi itu maksudnya bumi apa dulu ini? Bumi rumah atau bumi planet? Kan kalau Planet, Bu. oh planet. Bagus ya. Ibu mau tanya, Angel Nafta, kamu mau beli apa? Apa bebas? Apa yang mau kamu beli? Aduh, masa bingung sih? Oke, yang lain mungkin Grace Trisna. Apa yang mau kamu beli, Nak? Ruangan dance, Bu. Apa? Kayak Ruangan ruangan, dance. iya. Oke, ruang dance yang luas gitu ya. Kemudian ada apanya, Nak, di situ? Sepatu, baju, makanan. Oh, ada baju, ada makanan. Oke, bagus. Intan. Intan, apa yang mau kamu beli, Nak? Jika dalam 10 menit barang di dunia ini gratis. Intan mau beli apa? Langsung, apa aja yang pengen kamu beli? Ada yang berani? Elo apa? Ya, Bu. Elo mau beli apa? Supermarket, Bu, sama rumah. Supermarket sama rumah. Oke. Yosafat, Beli rumah sama perusahaan, Bu. rumah sama perusahaan. Oke. Bagus. Angel Nafta, apa yang mau dibeli, Nak? Perusahaan. Oh, perusahaan. Oke. Nah, dari pertanyaan Ibu tadi itu adalah mencerminkan apa, Nak? Keinginanmu ya kan? Cita-citamu kan di masa depan ya, pengen apa tadi? Pengen beli bumi ya, bumi beserta seluruh isinya gitu ya. Kemudian tadi Elo pengen beli rumah dengan supermarket. Ya kalau supermarket apa Elo ya maksudnya? Supermarket supaya apa, Nak? Biar kalau lapar langsung ngambil, Bu. Biar kalau lapar ya pengen coklat gitu langsung bisa langsung dimakan ya, bisa diambil. Kemudian Yosafat tadi pengennya apa, Nak? Perusahaan ya. Ah, biar apa, Nak? Biar banyak duit, Bu. Oh, biar banyak duit ya, dengan begitu punya perusahaan, punya keuntungan, duitnya banyak. Oke, terima kasih ya. Ini tadi jawaban dari teman anak-anak semua ya. Oke, terima kasih ya. Nah, ini berkaitan juga dengan cita-citamu ya. Jadi tadi mungkin cita-citamu itu adalah pengen punya rumah. Nah, tapi untuk mewujudkan itu, ya kan? Kan kamu harus punya sesuatu yang kamu miliki dong, ya kan? Nah, sekarang Ibu akan mengirimkan melalui Google Form ya, cek bakatmu untuk mengetahui sejauh mana ya kalian memahami bakat kalian. Silakan dibuka linknya, siapkan alat tulisnya ya. Oke, sudah tahu ya jawabannya? Oke, siap. Nah, sekarang Ibu akan tadi sudah tahu apa tadi jawabannya Sylvia tadi tahu nggak? A, B, atau C, atau D, atau E? Bu. Tahu, Bu. Sylvia, E. Kemudian Elo? A, Bu. Ah, kita lihat. Kalau A itu apa ya Bu Delta ya? Oke, kalau A itu Nah, kalau A itu bakatnya di bidang akademis. Ya, jadi mungkin mau jadi dosen, mau jadi guru gitu ya. Oke, tadi Sylvia tadi di bakatnya di bidang sosial. Nah, bidang sosial itu berarti apa? Nanti akan kita bahas ya. Oh, kalau sosial itu berarti kita berhubungan dengan orang lain ya. Ya kan? Berhubungan dengan orang lain. Teresa Febrina mungkin punya jawaban apa, Nak? Jawaban kamu paling banyak tadi apa? Random, Bu. Oh, random ya, sama gitu ya. Ada nggak yang jawabannya itu lebih banyak? Bu, saya mah jawabannya 10 soal itu 10 semuanya. Itu bidang seni. Atau apa gitu. Kayaknya sih D, Bu. Oh, D. D itu berarti bidang konvensional yang
pekerjaan yang biasa ya, yang umum-umum saja gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas apa saja itu ya. Nah, Bu akan menampilkan PowerPoint di sini. Apakah sudah nampak di situ, Nak? Sudah? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Dah ya. Nah, apa yang dimaksud dengan bakat, minat, dan hobi ya? Oke, boleh dilihat dengan dicermati ya di PowerPoint-nya ya. Nah, yang namanya bakat itu ya, Nak, anugerah Tuhan yang Maha Esa kepada setiap manusia. Jadi bakat ini itu sudah dari lahir kita ya. Bakatnya itu masih berupa apa ya, Nak? Masih berupa bibit. Ya tiba-tiba kok nggak dipelajari tapi sudah ada, kamu sudah bisa melakukan ya. Nah, bakat ini itu sudah merupakan pemberian dari Tuhan ya. Nah, tentunya bakat ini juga apa namanya, dilengkapi dengan yang namanya minat. Pernah dengar gak sih kata minat? Oh, kelas 7 belum paham ya? Minat itu keinginan, Nak. Keinginan kita. Nah, kalau apa Bu ya bedanya minat sama bakat ya Bu? Nah, kalau minat itu artinya ini, Nak. Kecenderungan seseorang atau rasa suka seseorang terhadap sesuatu. Ya kan? Nah, minat ini itu enggak dibawa sejak lahir. Beda dengan yang bakat tadi ya. Beda. Karena minat ini ya, nah minat ini adalah bentuk yang dipelajari ya. Nah, minat ini harus diekspresikan, harus kita pelajari ya. Kemudian dimanifestasikan melalui partisipasi ya dalam suatu aktivitas. Nah, itu bedanya kalau bakat tadi sudah pemberian dari Tuhan, kalau minat itu keinginan kita terhadap sesuatu gitu kan. Nah, sekarang bedanya dengan kemampuan apa? Kemampuan itu kecakapan yang diperoleh dari latihan-latihan. Ya, oke, paduan suara. Anak yang memilih paduan suara ketika mungkin waktu masih SD ya. Nah, dia jadi bisa bernyanyi ya. Kemampuan dia punya kecakapan yang diperoleh dari latihan-latihan ya. Kemudian potensi yang dinamakan dengan potensi itu kemampuan untuk apa ya? Kemampuan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Oh, kok saya punya potensi untuk ngedance ya, Bu? Tadi siapa ya yang pengen punya ruangan dance? Saya, Bu. Siapa, Nak? Grace. Grace ya. Nah, itu berarti Grace ini mungkin dia punya potensi ya yang mungkin bisa dikembangkan ya menjadi apa? Menjadi seorang penari mungkin gitu kan. Nah, Ibu kalau gitu apa bedanya dengan hobi? Nah, kalau hobi ya Nak, hobi itu kegiatan rekreasi pada waktu luang kita ya. Nah, hobi ini untuk apa sih? Hobi ini untuk apa sih Nak? Ya untuk supaya kita ini punya eh, sesuatu yang kita sukai ya, yang memenuhi keinginan kita gitu kan. Nah, kemudian hobi yang positif. Nah, makanya sekarang kalian cari hobi yang positif yang bisa mendatangkan apa ya Nak, membantu menambah penghasilan misalnya. Pernah nggak sih kamu mikir gini Nak, Bu saya hobinya masak, pengen dong bikin kue, kemudian kue itu pengen saya jual ke teman-teman. Teman-teman seneng gitu kan. Nah, itu bisa ya bisa dititipkan ke tetangga-tetangga, ke warung-warung atau ke tempat teman-teman ya, mau nggak aku lagi bikin, dalgona coffee?" Ya, "Enak loh dalgona coffee yang bikinan saya ya," kemudian dijual ke temannya ya. Nah, tapi kalau hobi ini, apa ya Nak, bisa menjadi penyalur suatu ketika kita sedih, ya udah kita mendingan kita punya hobi apa ya, dialihkan ke situ gitu kan. Nah, kemudian Ibu akan memberikan cara menemukan bakat yang tersembunyi.
Ibu ini maksudnya apa ya Bu ya? Dengarkan orang lain. Ya, ada nggak sih? Oh, Yosafat Delta, menurut Bu Delta ya, eh, kamu itu adalah anak yang bakatnya dalam organisasi. Ya, kalau Febrina Amelia, ya mungkin pernah waktu itu dengar mungkin Bu Hana atau dengar dari kakak gitu ya, oh kamu bakat loh di bidang ini, di bidang sosial karena suka bantu-bantu temannya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, temukan sesuatu yang sangat mudah dilakukan. Bagimu apa, Nak? Yang paling mudah dilakukan. Misalnya mungkin membuat puisi. Ada nggak sih? Kemudian kalian itu temukan sesuatu yang gampang itu mungkin membuat disuruh sama Pak Jeffrey prakarya, membuat sesuatu. Ya kan? Tapi belum tentu misalnya Angel dia suka membuat puisi, belum tentu Monica itu seneng. Ya kan? Belum tentu dia bisa melakukan, ya kan? Nah, kemudian apa ya? Temukan sesuatu yang paling kamu nikmati, yang paling kamu sukai itu apa? Oh, saya itu mungkin ada yang sukanya bola. Ada yang suka bola? Nonton bola ada? Nah, kemudian temukan sesuatu yang sering kamu bicarakan. Mungkin anak-anak cowok di sini ya, kok kalau setiap ketemu itu yang diomongin bola, wah ya kan? Hari Senin ketemu ngomongin bola, kemudian hari Kamis ketemu ngomongin bola lagi. Bener gak sih? Ya, oh Game, berarti Bu. oh game yang ngomongin game, oke betul bisa ya game ya nak ya. Nah di game ini berarti gini temukan yang sering kamu bicarakan berarti kamu memang bakatmu di situ di game. Gamenya tentang apa? Game ini tuh cara membuatnya seperti ini loh. Ya kan? Oh berarti bakatnya di mana? Di IT gitu kan? Di apa namanya? Di komputer ya gimana cara membuat game ya? Gimana cara? Oh Bu saya pengen punya membuat aplikasi ya, membuat aplikasi di mana kita nggak butuh yang namanya naik transport, datang ke SMP Mikael hanya pakai aplikasi. Tapi nggak mau ada aplikasi Gojek, Bu. Terus aplikasinya apa, Nak? Mungkin kita dengan cara finger begini saja lewat HP, tiba-tiba nyampai ke SMP Mikael. Boleh ya kita punya kayak gitu kan ya. Nah, yang sering dibicarakan misalnya kalau olahraga itu menjadi komentator juga bisa ya. Kemudian kamu pengen tahu bakatmu apa, tanyakan pada orang lain. Tanya sama gurumu, tanya sama mama papamu, "Mama saya bakatnya apa sih?" Ya. Nah, ada juga bakat yang kok tiba-tiba nggak ngerti apa namanya, Nak, tiba-tiba bakat kamu itu kan disuruh nih sama papanya, "Oh ini kok motor papa nggak bisa diselah ya? Nggak bisa dihidupkan ya? Coba sini Pak, saya aja yang menghidupkan," gitu ya. Oh tiba-tiba bisa. Terus papanya mengatakan, "Loh Nak kok kamu bisa?" Wah berarti jangan-jangan bakat kamu ada di mana? Di mesin ya kan? Nah nanti coba ya diingat-ingat anak-anak di sini pasti pernah lah ya, pasti tahu ya. Nah sekarang kita akan mengidentifikasi bakat, minat, dan cita-citamu. Nah, di sini kenali diri kalian ya, mulai mengenal bakat minatmu, potensimu apa. Kalau kamu memang bakatmu ada di musik, ya mungkin minatmu biasanya juga senang ya, senang mendengarkan musik, ya kan? Apa yang kamu inginkan? Apa sih sekarang anak SMP kamu, apa yang kamu inginkan? Jujur mengakui diri kamu, tanyakan pada kalian ya dengan penuh semangat, tulis daftar tujuan hidupmu apa? Selain menikah ya. Selain mau menikah mah nantilah itu mah bisa 10-12 tahun lagi ya atau 15 tahun lagi ya. Nah, hargai nilai diri kamu. Keluargamu itu bagaimana status ekonominya ya dan kesetiaan kalian terhadap sesuatu. Nah, di sini kamu temukan bakatmu, kesenanganmu, kepuasan belajarmu. Nah, coba Ibu mau tanya di sini. Mungkin ada nggak sih teman-teman di sini ya, kamu itu
lebih senang itu kalau anak-anak itu belajar tentang matematika? Ada enggak? Ibu, saya itu lebih puas ya Bu kalau saya itu bisa memecahkan suatu soal di matematika. Ya kan? Ya enggak? Saya Bu. Atau oh begitu ya. Ada ya? Atau kamu lebih senang kalau pelajaran Bu Mega bahasa Indonesia ketika disuruh membuat suatu cerpen menjadi buku. Wah, senangnya minta ampun ya enggak? Ya, Ibu ada beberapa itu novel yang dari kakak kelasmu zaman dulu yang bagus itu Ibu minta gitu ya. Nah, jadi teringat sama anak-anak yang dulu yang dia bakatnya membuat novel seperti itu ya. Nah, kemudian kemampuan dari lahir. Pernah nggak sih lihat ada anak dia itu badannya lentur gitu ya, bisa kaki itu dikalungkan ke lehernya. Berarti dia bakatnya apa, Nak? Dalam fisik ya, fisiknya dia ya kan. Nah, berarti dia mungkin bisa jadi guru senam ya kan. Dia mungkin bisa jadi penari di sirkus. Tahu sirkus gak ya? Sirkus tahu nggak, Nak? Tahu ya, sirkus itu mungkin waktu kamu TK itu ya ada lumba-lumba ya, kemudian ada sirkusnya yang main bola, kemudian apa main bola api ya itu seperti itu ya. Dan kombinasikan ingat harus selaras antara bakat dengan minatmu ya. Dalam memilih cita-citamu itu harus selaras gitu ya, harus sama. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh di sini. Nih, ini Nak. Jadi Nak, bakat minat itu ada dua. Ya, baik akademis dengan non akademis. Ibu saya nggak begitu bisa akademis. Nilai saya pas-pasan. Why not? Gak apa-apa. Tapi kan kamu punya ada sesuatu yang bisa kamu banggakan. Ya kan? Apa itu? Apa itu di bagian apa? Non akademis ya. Contohnya nih. Contohnya di sini adalah di sini ada teman kalian yang namanya Budi, ya. Dia itu secara akademis nilai IPS dan bahasa Indonesianya bagus, Nak. Dan minatnya dia organisasi. Apa? Oh, dia ikut OSIS. Ya kan? Nah, kemampuannya apa? Dia mampu nggak? Bener nggak sih kita cek? IPS sama bahasa Indonesia. Oh, betul nilainya bagus. 8 sama 9. Non akademis dia minatnya berorganisasi. Oh ya betul, karena dia sebagai pengurus OSIS. Ada di sini yang pengurus OSIS? Ada nggak ya? Ada pengurus OSIS? Oke, Yosafat Deta ya. Elo juga ya, Elo OSIS juga ya, Nak. Nah, berarti dia bakat minatnya itu di organisasi dan memang kemampuannya itu memang dia mampu menjadi seorang pengurus OSIS ya. Nah, sekarang anak-anak boleh kalian sekarang bagian kalian boleh sambil ditulis atau nanti Ibu kirimkan lewat link Google Form ya, lewat Google Form. Nah, coba kalian tulis dulu. Kasih nama, boleh dikotakin, boleh enggak juga boleh. Akademismu apa? Kemudian non akademismu apa? Kemampuanmu apa? Ya, non akademismu apa? Silahkan. Silahkan diingat-ingat. Anak-anak punya minatnya di apa? Pelajarannya apa? Yo, Ibu bantu yuk. Yo, semuanya mencatat. Oke, Febrina, apa minatnya? Dibagi akademis dengan non akademis. Pelajaran mungkin yang kamu apa ya mudah buat kamu. Pelajaran yang mudah buat kamu apa? Boleh, matematika boleh, apapun yang yang apa ya, yang mungkin nilainya bagus waktu mid semesteran gitu ya. Kan pasti lihat ya hasil rapotnya kan. Nah, itu yang paling bagus apa? Siap? Oke. Kalau begitu, Ibu mau dong mendengarkan dari Elo. Silakan Elo dipresentasikan. Apa bakat minatnya Elo? Akademisnya apa? Yang lain siap ya?
Elo, akademisnya apa, Nak? Matematika, Bu. Sama apa? Bahasa Kedominikanan. Kedominikanan. Oke. Kalau begitu, apa tadi non akademisnya? Minatnya ke apa? Lebih ke game, Bu, kayaknya. Lebih ke games. Kemampuanmu, Nak? Matematika dapat nilai berapa? 8 sampai 9, Bu. Oke, bagus, good ya. Kedominikanan? 9 ke atas, Bu. 9 ke atas ya. Berarti tadi ada pelajarannya itu kalau matematika kan berarti ilmu eksak ya. Kemudian bakatnya kenapa kedominikanan bagus? Oh, berarti lebih ke sosial ya. Nah, tadi kamu mengatakan games. Kemampuanmu di games apa? Apa? Pernah menang nggak gamenya? Sering, Bu. Oke, ya berarti itu kemampuan kamu, Nak. Ya, kamu minatnya di games, kemudian apa tadi? Kemampuannya menang games apa? Mobile Legend, Bu. Mobile Legend ya. Dia pandai apa namanya bakatmu apa namanya Nak, menang di kejuaraan Mobile Legend. Keberapa? Kedua, Bu. Kedua. Tingkat apa, Nak? Kenapa, Bu? Tingkat apa? Tingkat sekolah? Tingkat Kan, nasional? Bu. Turnamen biasa, Bu. Oh, turnamen biasa. Oke, baik. Terima kasih. Teresia Febrina. Oke, Bu mau lihat dong apa, Nak? Minat Akademis kamu. bahasa Inggris sama kedominikanan, Bu. Oh, bahasa Inggris dengan kedominikanan. Good ya, berarti bahasa ya kan. Kemudian non akademisnya apa? Menari, Bu. Menari. Oh, betul ya, waktu SD Ibu sering lihat kamu menari. Kemudian kemampuannya, Nak. Kemampuannya. Menari Nilai juga, Bu. nilai bahasa Inggrisnya berapa? 8 atau 9? Oke, 8 atau 9. Kedominikanan? 9 ke atas juga. 9 ke atas juga. Kalau begitu tadi kan kamu mengatakan menari ya. Ya, kemampuan yang kamu miliki bagaimana selama ini? Pernah mengikuti lomba, kejuaraan gitu? Dari kau udah nari sampai sekarang, terus suka ngisi di Car Free Day di Uskupan juga. Bagus Kalau sekali. sering ikut. Oh gitu. Pernah dapat juara nggak? Pernah, Bu. Juara berapa? 2. Oh, bagus ya. Tingkat apa? Gereja ya? Atau gimana? Kompetensi aja ya? Waktu kompetisi gitu ya? Iya, Bu. Oke, good ya. Terima kasih ya. Nah, mungkin anak-anak sudah tahu ya. Tadi cara mendeteksinya begitu, Nah. Aku bakatnya di mana ya? Kalau Teresa Febrina tadi, dia lebih bakat ke bahasa. Ya berarti kayak Miss Ivana, Bu Mega, Pak Sar, itu adalah orang-orang yang bakat di bahasa. Kalau tadi memilih kedominikanan, berarti itu adalah hafalannya kuat. Ya, sama kayak Bu Delta, Bu Hana itu Bu Lisa itu kan guru-guru sosial ya. Nah, mungkin bakat kami itu ya bukan mungkin lagi ya, berarti bakatnya Bu Delta, Bu Hana itu sosial begitu ya. Paham ya anak-anak ya? Nah, oke. Nanti di Google Form-nya nanti silahkan boleh diisi. Nah, sekarang tugas berikutnya. Nah, apa yang membuat kan tadi kalian sudah apa namanya, Nak, sudah tahu ya penyusunan minat dan kemampuan kamu. Sekarang Ibu mau tanya dong, apa sih yang menarik pada kegiatan kita tadi, membahas tadi? Joy Evan boleh berpendapat Joy Evan? Apa yang menarik dari apa yang kita bahas tadi? Lebih tahu tentang kemampuan kita, Bu. Oke, bagus ya. Febrina, lebih tahu tentang kemampuan kita. Jadi tahu ya, oh ternyata betul ini ya. Sylvia.
apa tuh Bu, jadi nge-flashback yang lalu gitu Bu. Kan Ibu ngebahas tentang kemampuan nih Bu. Terus jadi ketika tuh jadi keinget gitu Bu, masa-masa di mana waktu itu lomba, terus tuh kayak jadi tahu gitu Bu, kekurangannya tuh jadi harus diperbaikin yang kayak gini gitu buat perlombaan yang nantinya gitu. Oke, ya bagus ya. Jadi kalian udah tahu ya apa namanya yang kita pelajari itu oh berarti tentang kemampuan kita. Nah, mungkin yang lainnya juga udah tahu ya. Oh, jadi tahu Bu Delta tadi mengatakan berarti bakat saya di pelajaran itu apa saja ya. Bagus. Nah, berarti hal pentingnya tadi adalah kita jadi tahu ya tentang kemampuan kita ya. Nah, sekarang yang kalian pelajari, apa yang ingin kalian pelajari lebih jauh yang akan disampaikan pada hari ini? Bagaimana? Apa yang setelah kan tadi udah tahu tuh udah mendeteksi tuh ya. Nah, sekarang bagaimana kita membuat progresnya? Nah, tahu nggak progres? Progres itu langkah. Langkah kita mau buat apa? Kan tadi sudah mendeteksi ya, Monica, Anastasia udah membuat ya nak minatnya apa aja ya. Nah, sekarang progresnya kita lihat di sini. Nah, di sini silahkan kalian boleh ditulis dan nanti Ibu kirimkan linknya. Nah, ini lihat. Di sini Ibu kalau kita ketemu Ibu akan bagikan gambar satu-satu nih. Buat rencana cita-cita masa depanmu ya dengan melengkapi mind mapping-nya ini. Bakat minat kemampuan yang saya miliki apa? Tulis dulu bakat minatmu apa. Sudah? Yang kedua, usaha apa yang akan kamu lakukan untuk mengembangkan bakat minatmu tadi? Untuk meraih cita-cita misalnya apa? Oh, banyak berlatih. Oh, saya mau apa ya, Nak? Mau ikut les nari misalnya ya. Nah, ini kamu sendiri yang tahu tentang diri kamu kan kalian ya, apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, pertanyaannya adalah pendidikan yang akan saya tempuh setelah SMP. Nah, habis SMP kemana? Mau masuk SMA atau masuk SMK? Ya? SMA, Bu. Oke, boleh tuliskan di situ. Ya, nanti ada linknya ya, Nak. Oke, sudah? Nah, setelah SMA mau apa? Kuliah misalnya. Kuliah di mana? Elo tadi mungkin mengatakan lebih suka pelajaran yang eksak. Bu, saya mau kuliah di Fakultas Ilmu Matematika misalnya. Oh, tadi siapa tadi yang suka dance ya, Krisna ya? Nah, kamu setelah ini mau kemana, Nak? SMA atau SMK? SMA, Bu. SMA. Kemudian mau kuliah di? Nah, tuliskan di situ kuliahnya di mana? Oh, Ibu, saya mau masuk ke jurusan seni misalnya. Seni tari, ada kan ya? Nah, kemudian identifikasikan cita-citamu. Cita-citanya mau jadi apa? Harus nyambung ya, Nak. Jangan sampai kamu cita-citanya pengen jadi dokter, tapi kamu nggak suka pelajaran IPA. Paham? Ya, mau jadi dokter tapi kamu mau masuk ke bakat minatmu itu lebih menyukai pelajaran sosial. Nggak nyambung itu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, sekarang dong Ibu mau lihat hasil karyanya dari Anastasia Junia. Ya, nah, coba bacakan. Cita-citaku adalah menjadi seorang idol, Bu. Idol apa? Penyanyi gitu, Bu. Oke, kemudian bakatmu? Minatmu? Bakat dan minatku lebih ke dance sama menyanyi, Bu. Oke, bagus. Usaha apa yang akan dilakukan? Lebih mengatur waktu dan mengembang kayak mengisi waktu luang untuk
mengembangkan dan latihan kayak gitu, Bu. Oke, sip. Mau melanjutkan setelah SMP kemana? Kalau itu belum terlalu dipikirin, Bu. Nah, itu harus tahu juga, Nak. Ya, coba tapi kira-kira kamu mau ke SMA atau SMK? SMA, Bu. SMA. Kemudian pengen kuliah di mana? Pengen kuliah enggak? Pengen, Bu. Di mana, Nak? Di jurusan apa? Di jurusan lebih ke menari, Bu. Oh, jurusan menari berarti kamu mungkin bisa sekolah di sekolah seni menari gitu ya. Oke, bagus. Terima kasih. Grace Trisna. Iya, Bu. Cita-citaku adalah idol. Bakat dan minat saya menyanyi dan dance. Usaha yang akan saya lakukan itu lebih percaya pada kemampuan dan mengembangkan di waktu luang. Bagus. Kemudian? Setelah SMP saya akan masuk SMA, lalu kuliah jurusan akademi. Kuliah di luar negeri. Belum tahu di mana. Mungkin mau di Korea gitu ya, biar jadi penyanyi Korea gitu ya. Oke, bagus, Gu. Terima kasih. Siapa yang belum bicara ya? Di sini, Eka ngikutin Eka, Patricia Eka boleh? Baru masuk tadi, Bu, belum terlalu ngikutin. Oh, belum terlalu ngikutin. Tapi siapa tahu punya jawaban gitu ya? Atau Yosafadeta? Yosafadeta ya? Ya, Bu. Ya, Yosafadeta apa? Bakatnya nyanyi, gambar, sama ngedit. Oh, bagus. Kemudian? Usahanya berlatih, mengisi waktu luang buat belajar lagi. Oke, kemudian? Setelah SMP, belum tahu. Tapi yang jelas melanjutkan kan ya? Iya, Bu. Nah, kemana? SMA atau SMK? Kayaknya SMK deh. Oh, ke SMK. Ya boleh, kalau tadi melihat dari keinginan kamu itu kan edit ya. Nah, bisa jadi kamu nanti masuk ke SMK bagian IT-nya. Gitu ya. Nah, bagus ya. Oke, terima kasih anak-anak ya. Nah, jadi itu tadi ya. Kamu sudah mulai harus tahu ya. Jadi Ibu membantu kamu tadi ya untuk merencanakan cita-citamu di masa depan. Kemudian tadi semuanya sudah mengeksplor ya bakat minatmu tadi apa. Oh, ada yang bakatnya tadi menari, menyanyi, ada yang bakatnya itu pengen jadi gamers, ada yang bakatnya tadi ingin jadi apa tadi? Pengusaha ya kan? Nah, sekarang jadi dengan mengenal ya dari yang bisa Ibu simpulkan ya, dengan mengenal sejak dini bakat, minat, hobi dan kemampuan yang kalian miliki, maka kalian bisa mempersiapkan mulai dari sekarang rancangan dalam memilih cita-citamu. Ya. Nah, ini mumpung masih remaja ya kalian supaya ini Nak persiapkan mulai dari sekarang. Bu, masih masa pandemi nggak apa-apa. Kamu bisa kan misalnya seneng masak, coba lihat di YouTube, coba dicoba itu resep-resepnya juga bisa kan? Ya, Febrina, kalau Febrina itu apa yang disukai Nak tadi Nak? Apa? Menggambar ya? Masak. Masak ya. Jadi kalau mulai dari sekarang kamu persiapkan kalau memang hobi kamu masak bisa kan cita-citamu menjadi apa? Koki. Ya, nah koki itu bayarannya gede itu ya. Dan nanti kita akan membahas kalau di kelas apa Nak? Di kelas 9 nanti lebih membahas ke ini peminatan. Kamu mau masuk IPA atau IPS gitu ya. Nanti dijuruskan sama Ibu, kemudian cita-citamu itu akan lebih konkret lagi gitu ya mau apa gitu kan. Untuk kedepannya mau bekerja sebagai apa ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa manfaat dari Ibu memberikan layanan ini? Apa yang kamu peroleh? Ini bermanfaat gak buat kalian? Boleh? Febrina, boleh? Jika punya pendapat.
Buka nak, mic-nya dibuka. Apakah bermanfaat? Bermanfaat, Bu. Apalah alasannya? Ya, jadi kenal lagi gitu eh dari hobi terus ke cita-cita, jadi apa ya? Jadi pengaruh gitu, Bu. Jadi tahu yang harus kita Ya. lakukan. Baik, terima kasih Monastri. Monastri, apakah apa nak manfaatnya nak? Manfaat apa Bu? Di sini berisik. Tadi Manfaat dari pelayanan. Manfaat tadi Ibu menerangkan kepada kalian. Apa manfaatnya? Oh, tidak mendengar sepertinya. Ada yang bisa bantu Ibu? Joy Evan? Sudah bisa bergabung? Ada yang punya pendapat lain? Apa nak? Sylvia boleh Sylvia. Sylvia. Wah, sepertinya sinyalnya pada hilang semua ya. Oke, jadi yang bisa kita peroleh adalah ya, mulai sekarang kalian bisa apa namanya, bisa mengetahui apa yang menjadi keinginan kamu ya, menjadi minat kamu dan itu sesuai dengan bakat kamu, maka silahkan dikembangkan. Baik, akhirnya kegiatan hari ini sudah selesai ya. Nah, mari kita akan tutup dengan doa. Nah, terima kasih ya atas perhatiannya ya dan kerjasamanya kita pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan doa, minta tolong Grace Trisna, pimpin doa nak. Baik Bu, teman-teman mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu dan atas berkat yang Engkau berikan untuk kami. Terima kasih juga atas hari ini. Terima kasih untuk guru-guru yang telah mengajar kami. Berkat juga Bu Delta Tuhan dalam kuliahnya dalam mengajar kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih ya Grace Trisna ya. Oke anak-anak, Ibu mau minta tolong nanti diisi link absennya ya dan juga Google Form-nya mengenai proses berjalannya hari ini ya. Kegiatan ini apa yang bisa didapatkan ya. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya setelah PAT. Oke, terima kasih. Selamat siang. Boleh meninggalkan Zoom-nya. Bye-bye. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Nak. Terima kasih, Bu. Ya.